工藤、なんだこれは。Hai, kembali lagi dengan gua di sini untuk menemani rebahan santuy kalian. Pada kesempatan kali ini gua akan menceritakan alur cerita film Jepang berjudul. Film ini rilis pada tahun 2015 yang lalu dan dibintangi oleh Kasumi Arimura dan juga Atsushi Ito. Bercerita tentang seorang gadis kelas 2 SMU yang suka memakai rok mini. Di sekolah dia menghabiskan waktunya dengan bermain dan tidak belajar. Suatu ketika dia pun mendapat masalah di sekolah. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Sayaka Kudo adalah seorang siswi SMA kelas 2. Impian Sayaka ketika SMP adalah mempunyai banyak teman. Semenjak kecil dia dan adik perempuannya lebih dekat dengan ibunya. Karena ayahnya selalu fokus menjadikan Ryuta adik laki-lakinya sebagai pemain baseball profesional. Suatu hari Sayaka kecil duduk sambil memandangi kepulan asap pesawat. Namun saat itu tiba-tiba bola melayang mengenai dirinya. Hingga dia pun terhempas ke tanah. Wali kelas memberitahu ibu Sayaka kalau dia menjadi korban bully di sekolah. Karena sekolah tidak bertanggung jawab, Sayaka pun dipindahkan ibunya ke sekolah lain. Meski begitu, di sekolah barunya Sayaka tetap tidak mempunyai teman. Beberapa waktu kemudian saat dia pergi bersama ibunya, dia melihat dua anak perempuan yang pulang bersama. Sayaka sangat suka dengan seragam mereka, hingga ibunya memasukkannya ke SMP Meiran. Karena di sana walaupun Sayaka tidak belajar, dia bisa langsung masuk di sekolah atau universitas. Karena sekolah itu terdapat SMA dan universitasnya. Di hari pertama di SMP Meiran, 3 murid cewek tiba-tiba menariknya dan menggulung rok Sayaka menjadi lebih pendek. Sayaka pun menjadi bingung. Namun 3 cewek itu tersenyum kepadanya dan mengatakan dengan menggulung rok ke atas akan kelihatan lebih manis. Seperti yang dikatakan ibunya, Sayaka menemukan dunia yang berbeda. 3 teman barunya mulai mengajari Sayaka berdandan. Mereka berempat terus bersama sampai SMA. Karena tidak pernah belajar, mereka pun berada di kelas terburuk. Di tahun keduanya di SMA, sesuatu terjadi dan mengubah takdir Sayaka. Guru Nishimura mendapati rokok di dalam tasnya. Alhasil Sayaka dipanggil menghadap kepala sekolah. Dia disuruh mengaku dengan siapa saja dia merokok. Namun Sayaka tidak mengatakannya. Dan dengan terpaksa ibunya pun dipanggil ke sekolah. Hingga akhirnya Sayaka diskor sebagai hukumannya. Sayaka khawatir dia tidak bisa masuk universitas jika dia tidak sekolah. Namun saat itu ibunya menenangkannya. Rupanya ibu Sayaka sudah mendaftarkan dirinya di sebuah bimbel. Dan saat libur musim panas Sayaka datang menemui guru Subota. Betapa kagetnya guru Subota melihat Sayaka dengan penampilan minimnya. Dan untuk mengetahui kemampuan Sayaka, guru Subota memberikan tes. Sayaka yang tidak suka belajar mengerjakan secara asal-asalan. Guru Subota sampai terheran melihat hasil tes Sayaka bernilai 0. Namun guru Subota optimis Sayaka bisa berubah dan masuk universitas. Dan dia menyarankan Universitas Keio kepada Sayaka. Singkat cerita, Sayaka pun mulai ikut kursus. Guru Subota menjelaskan sistem belajar tatap muka. Karena dengan begini setiap masalah belajar akan mudah ditemukan. Sayaka pun mulai semangat belajar agar bisa diterima di universitas. Bahkan dia mengatakan kepada ibu dan ketiga temannya kalau dia akan masuk Universitas Keio. Sementara itu, guru Subota dengan sabar dan riang mengajari Sayaka. Hingga Sayaka pun sudah mulai ada kemajuan. Suatu hari Sayaka datang lebih dulu ke tempat kursus. Guru Subota pun memujinya. Tiba-tiba datang seorang murid cowok bersama ibunya. Dia adalah Mori Reiji. Reiji tidak mau ikut kursus dan berusaha untuk kabur. Namun guru Subota pun mencoba mendekati Reiji. Dia memuji Reiji yang mahir bermain game. Hingga akhirnya entah apa yang terjadi, Reiji datang ikut kursus dan mulai ikut belajar. Sayaka sangat kagum sihir apa yang sudah guru Subota lakukan kepada Reiji. Guru Subota berkata kalau dia hanya memberi Reiji nasihat dengan pengetahuannya. Kini hari-hari Sayaka pun dilalui dengan terus belajar di bawah bimbingan guru Subota. Dia bahkan telah bisa mengerjakan tes dari guru Subota. Selain itu, Sayaka sendiri sudah kembali ke sekolah. Namun dia lagi-lagi tidur di sekolah dan membuat guru Nishimura menegurnya. Guru Nishimura meminta Sayaka serius untuk belajar agar bisa direkomendasikan di universitas sekolah mereka. Tetapi Sayaka menolak karena dia akan masuk Universitas Keio.
Mendengar hal itu, guru Nishimura dan semua murid tertawa tidak percaya, sehingga akhirnya mereka bertaruh. Jika Sayaka berhasil masuk Universitas Keio, maka dia akan keliling lapangan sambil bertelanjang. Sayaka pun setuju dan dia semakin termotivasi untuk melakukannya. Setelah pulang sekolah, Sayaka duduk di lapangan tempat dia biasa bermain dulu. Dia terbayang saat ayahnya dulu menggendongnya waktu dia masih kecil. Lalu Reiji pun datang menghampirinya. Sayaka bertanya kenapa Reiji ikut kursus, dan Reiji pun menjawab untuk balas dendam kepada ayahnya. Dia semakin termotivasi berkat saran dari guru Subota, yang menyarankan dia serius belajar dan masuk Universitas Hukum untuk balas dendam kepada ayahnya. Kemudian mereka berdua pun sampai di tempat kursus. Namun Sayaka melihat guru Subota pergi dengan guru Nishimura. Mereka pun mengikutinya. Di sana guru Nishimura membahas tentang sekolah resmi. Dan dia juga meminta guru Subota untuk tidak memberikan kursus kepada Sayaka. Bahkan guru Nishimura sampai menjelekkan Sayaka. Tetapi guru Subota membelanya. Dan hal itu membuat Sayaka menjadi tersentuh. Sejak saat itu Sayaka pun semakin semangat untuk belajar. Ibunya juga bahagia melihat Sayaka akhirnya bisa berubah. Dan pada malam itu ibunya menemui guru Subota untuk berterima kasih. Guru Subota memberitahukan perkembangan Sayaka yang bisa belajar dengan cepat. Tapi sayangnya Sayaka sudah agak terlambat. Saat ini agak mustahil untuk Sayaka bisa masuk Universitas Keio. Mendengar hal itu ibunya pun memutuskan agar Sayaka ikut kursus 6 kali seminggu. Karena biaya yang semakin mahal, ibu meminta izin pada Mayumi untuk menggunakan tabungannya. Suatu malam, Sayaka pergi dengan temannya, namun dia selalu membawa buku pelajaran. Temannya melihat hal itu, dan saat mereka akan pulang, Sayaka diajak ke pemandian air panas. Di sana, teman-temannya meminta Sayaka untuk tidak memaksakan diri untuk bermain dengan mereka, karena mereka tidak mau Sayaka gagal karena mereka. Sayaka pun menjadi sedih. Hingga akhirnya mereka berjanji akan bermain lagi saat Sayaka lulus di universitas. Beberapa waktu pun berlalu, Ryuta sudah menjadi Roki, dan Mayumi sudah masuk SMP. Untuk merekam momen itu, mereka foto keluarga bersama. Di tempat kursus, guru Subota membaca karangan esai Sayaka. Dia memuji hasil esai Sayaka yang sudah bagus, dan juga menyarankan agar Sayaka mengambil acuan berita TV dan koran. Dan atas saran itu, Sayaka pun mulai menonton berita. Besok harinya Sayaka berdiskusi tentang berita yang dilihatnya kemarin. Guru Subota merasa senang karena akhirnya Sayaka bisa mengerti tujuan dari manusia hidup, yaitu belajar. Namun setelah itu Sayaka tiba-tiba permisi dengan alasan pusing. Guru Subota dan Reiji heran karena Sayaka tidak pernah seperti ini sebelumnya. Saat itu Sayaka menyendiri di atap gedung dan dia mulai berada di titik jenuh. Namun tidak lama kemudian guru Subota pun datang. Dia mencoba memotivasi Sayaka dengan sebuah telur. Dia mencoba membuat telur itu untuk berdiri. Meskipun susah, akhirnya dengan berusaha telur itu bisa berdiri. Sayaka sangat kagum dan mengerti. Dia pun kembali bersemangat. Karena dengan kerja keras semuanya pasti bisa diraih. Untuk melawan keinginannya bermain, Sayaka bahkan rela memotong rambutnya. Teman-temannya mengerti dengan keputusan Sayaka ini dan memangkas rambut Sayaka hingga menjadi pendek. Saat dia datang ke tempat kursus, guru Subota dan Reiji sempat tidak mengenali. Bukan hanya rambutnya tapi juga pakaiannya. Sayaka datang dengan hanya memakai jaket dan training olahraga. Bahkan suatu hari Reiji datang juga dengan penampilan baru. Dia merubah gaya rambutnya dan berkacamata. Sayaka pun sempat memujinya. Singkat cerita, Sayaka terus belajar dengan sungguh-sungguh. Sekarang Sayaka sudah bisa membaca teks panjang dalam bahasa Inggris. Tetapi sejarah Jepang Sayaka benar-benar sangat kacau. Guru Subota pun dengan sabar mengajar Sayaka. Dia bahkan memberitahukan trik untuk belajar sejarah Jepang kepada Sayaka. Namun saat Sayaka mengerjakan tes, dia sangat kecewa karena dia mendapat nilai E. Kemudian scene berganti. Di rumah, ayah marah-marah saat mengetahui Ryuta tidak ikut latihan selama seminggu. Ibu dan Mayumi ketakutan melihat sikap ayah. Ryuta sendiri merasa sudah muak dengan baseball. Hal itu membuat ayah semakin emosi. Ryuta tidak ingin mendengar apapun lagi. Dia kemudian pergi ke kamarnya. Sayaka pun berusaha menyusul dan menasihati adiknya. Tapi Ryuta sudah kehilangan semangat. Dia bahkan mengatakan kepada Sayaka untuk tidak terlalu banyak bermimpi. Dan perkataan Ryuta itu membuat Sayaka merasa down.
Suatu hari Sayaka mengikuti tes kursus kedua. Dia hampir putus asa mengerjakannya. Bahkan setelah dia berusaha, hasil tesnya tetap sama, mendapat nilai E. Sayaka merasa lelah dengan semua ini. Dia pun berniat untuk berhenti. Karena sekeras apapun dia berusaha, hasilnya tetap sama. Sebelum dia memutuskan berhenti, Guru Subota menyuruh Sayaka pergi ke Tokyo untuk mengunjungi Universitas Keio. Namun Sayaka menolak, karena menurutnya itu hanya akan sia-sia. Sejak hari itu, Sayaka hanya diam di rumah. Dia pun berubah menjadi gadis yang pendiam. Namun saat itu tiba-tiba terdengar teriakan ayahnya. Sayaka cepat-cepat turun dan melihat ayah mengamuk lagi kepada Ryuta. Ternyata Ryuta minum-minum dan ditahan. Itulah yang membuat ayah marah. Ayah semakin mengamuk dan memukul Ryuta. Ketika Ryuta berkata dia telah keluar dari tim baseball, ibu yang sudah tidak tahan lagi kemudian mengambil tongkat baseball dan memecahkan kaca mobil ayah. Ayah pun saat itu sontak berhenti. Kemudian ibu mendekati ayah dan mengatakan permasalahan yang dialami oleh Ryuta. Sementara Ryuta kabur melarikan diri. Sayaka menyusul Ryuta yang ternyata berkumpul bersama preman jalanan. Sayaka mencoba menasihati Ryuta, namun Ryuta tidak terima. Dia berkata bahwa dia tetap tidak bisa melakukan hal yang dia inginkan, walaupun dia tetap berusaha. Dan dia berkata bahwa Sayaka juga sama, walau berusaha tapi hasilnya tidak berubah. Merasa perkataan Ryuta seperti merendahkan dirinya, Sayaka pun berteriak dan berkata dia berbeda dan tidak sama dengan Ryuta. Sayaka wa anta to chigau kara. Di rumah, ibu menidurkan Mayumi dengan air mata berlinang. Tidak lama Sayaka pulang dan meminta satu hal kepada ibunya. Ternyata Sayaka meminta ibu untuk menemaninya ke Universitas Keio, seperti saran dari Guru Subota. Di sana Sayaka melihat kehidupan kampus yang berbeda. Sayaka bahkan menolak disuruh berfoto oleh ibunya untuk kenang-kenangan, karena dia sudah kembali bertekad untuk bisa diterima di Universitas Keio. Singkat cerita, Sayaka kembali menemui Guru Subota, dan dia kembali ikut kursus, hingga suatu hari dia ikut ujian simulasi. Ketika hasil ujian sudah diterima, dia memberikannya kepada Guru Subota. Mereka pun membukanya bersama-sama. Kemudian Sayaka pulang dengan mengayuh sepeda secepat mungkin. Begitu sampai di rumah, ayah sedang membakar semua peralatan baseball. Saat itu ayah menghadap Ryuta dan meminta maaf karena memaksa Ryuta selama ini. Sekarang Ryuta bebas melakukan apapun demi masa depannya. Namun Ryuta berkata kalau dia hanya bisa baseball dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sayaka pun menghampiri Ryuta dan memberikan hasil simulasinya. Ryuta tidak percaya saat melihat hasil ujian Sayaka yang mendapat nilai C. Itu artinya Sayaka kemungkinan diterima di Universitas Keio sebesar 50%. Mendengar hal itu, ayahnya juga tidak kalah kaget. Ibu dan Mayumi juga melihat hasil ujian Sayaka. Ibu pun sangat senang karena Sayaka sungguh-sungguh berjuang keras. Sayaka pun tersenyum. Dia meminta Ryuta untuk terus berusaha, karena dengan berusaha impian pun bisa diraih. Kali ini Ryuta merasa terharu dan menganggukkan kepalanya. Dia juga merasa yakin dengan melihat usaha kakaknya. Pada keesokan harinya saat di tempat kursus, Guru Subota memberikan penilaian berdasarkan hasil simulasi yang diraih oleh Sayaka. Pilihan pertama Sayaka di Universitas Keio adalah Fakultas Sastra. Pilihan kedua di Universitas Kinki Fakultas Ilmu Bahasa. Karena kelemahan Sayaka ada di bagian mengarang, maka alternatif terakhir adalah Fakultas Ilmu Politik di Universitas Keio. Itu semua target yang harus Sayaka capai dalam 2 bulan. Beberapa waktu pun berlalu, tes masuk universitas akhirnya pun tiba. Namun tepat pada hari itu ada badai salju yang menyebabkan lalu lintas sedikit terhambat. Saat Sayaka memutuskan untuk berangkat dengan berjalan kaki, ayah pun tiba-tiba muncul dan berkata akan mengantar Sayaka dengan mobil. Di dalam perjalanan, ayah mengakui kesalahannya selama ini karena telah mengabaikan Sayaka. Akhirnya ayah mengantarkan Sayaka tepat waktu, dan saat sudah sampai di tempat ujian, Sayaka tidak langsung pergi. Ayah bingung dan menyuruhnya untuk cepat, dan Sayaka pun berlalu dengan cuek. Ayah keluar dan berteriak memanggil Sayaka. Dia pun memberikan semangat kepada Sayaka, dan hal itu membuat Sayaka tersenyum. Kemudian scene pun berganti. Sayaka pun mengikuti ujian dan lolos ujian tahap pertama. Dia diterima di Universitas Kinki. Dia pun segera memberitahu Guru Subota, dan juga belajar untuk terakhir kalinya di tempat kursus. Hingga akhirnya Sayaka bersiap untuk mengikuti ujian tahap kedua. Sayaka semangat mengerjakan ujiannya. Namun saat itu tiba-tiba perutnya mules-mules gara-gara kopi yang dia minum sebelum ujian.
dan membuatnya bolak-balik ke kamar mandi karena hal itu. Karena ujian tahap kedua dilakukan selama 2 hari, maka Sayaka pun pulang ke penginapan dan terbaring dengan lemas. Hingga keesokan harinya Sayaka ikut tes ilmu politik di Universitas Keio. Saat ujian esai, dia ingat semua yang disarankan oleh guru Subota. Dia pun mulai menulis esai dengan mengambil acuan berita TV dan juga koran. Dan Sayaka pun cukup puas dengan ujiannya kali ini. Sambil menunggu hasil pengumuman, Sayaka bertemu dengan ketiga temannya dan dia membebaskan dirinya untuk bersenang-senang. Sayaka pulang keesokan paginya dan begitu sudah ada di rumah dia langsung melihat hasil pengumuman. Sayaka kemudian menemui ibu yang sedang menyetrika. Dengan tatapan sendu dia memanggil ibunya. Kemudian Sayaka langsung pergi ke tempat kursus. Di sana guru Subota, Reiji dan juga pemilik kursus sudah menunggunya dengan harap-harap cemas. Saat itu Sayaka masuk buru-buru. Dia pun berhenti ketika melihat guru Subota. Dan dengan berlinang air mata dia pun memberitahukan bahwa dia lulus di Universitas Keio. Mereka semua pun saat itu langsung bersukaria. Sementara itu ibu Sayaka menangis memberitahu ayah kalau Sayaka diterima di Universitas Keio. Mendengar hal itu ayah merasa sangat bahagia. Dia bahkan sampai menggendong istrinya. Saat hari kelulusan sekolah sesuai taruhannya dengan guru Nishimura, siapa yang kalah harus dapat hukuman. Dan saat itu guru Nishimura pun menerima kekalahannya. Kemudian scene berganti. Beberapa waktu pun berlalu dan kini Sayaka sudah akan pergi. Sebelum berpamitan dia melihat foto-foto masa kecilnya yang penuh dengan keceriaan. Saat dia pamit kepada ayah, dia tiba-tiba lari naik ke punggung ayah seperti dulu. Ayahnya pun merasa sangat terharu. Saat itu Sayaka juga meminta agar ayahnya jangan membuat ibu menangis. Dan film pun berakhir saat Sayaka menaiki kereta menuju ke Universitas Keio.